Hai guys, oke seperti yang aku janjiin di IG story kemarin, aku bilang aku mau bikin IGTV tentang kenapa aku nggak pernah dan nggak akan pernah kasih tahu di channel aku atau di Instagram aku berapa gaji aku atau gaji suami aku atau harga rumah atau apartemen yang kita sewa atau harga mobil yang kita punya gitu ya. Aku nggak pernah dan nggak akan pernah menjawab itu karena biarpun aku tahu banyak orang Indonesia yang pengen tahu, tapi menurut aku informasi itu kurang relevan gitu. Dan ada beberapa alasan sebenarnya. Karena pertama, mungkin di budaya Indonesia itu suatu pertanyaan yang sangat biasa, kayak oh, harga rumah lu berapa, gaji lu berapa, and all that stuff. Even antara keluarga pun nanya seperti itu tuh biasa di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu nggak biasa gitu. Di Amerika orang itu segan untuk ngomongin tentang harga-harga barang-barang materi yang mereka punya gitu. Dan ini lebih ke barang-barang materi yang besar gitu ya, seperti rumah, mobil, investment, kayak berapa banyak cash di banknya gitu ya. Di Amerika tuh orang tuh segan banget ngomongin tentang itu, jadi orang juga segan banget nanya tentang itu. Kalau menurut aku ini karena kita nggak mau kita nggak mau dijudge. Wah, aku pribadi sih aku nggak mau dijudge sama orang lain cuma karena apa yang aku cuma berdasarkan kekayaan materi aku gitu. Aku nggak mau dijudge cuma karena berdasarkan itu. Karena menurut aku kekayaan materi itu bukan sesuatu yang permanen, itu bukan sesuatu yang merepresentasikan diri kita gitu. Yang merepresentasikan diri kita dan yang permanen itu adalah personality kita, kepribadian kita, dan apa yang kita lakukan gitu untuk orang lain, untuk dunia ini, untuk diri sendiri. Itu yang lebih permanen dan itu menurut aku yang lebih relevan untuk diomongin gitu. Terus juga kalau aku ngomongin tentang berapa harga rumah atau mobil aku atau apartemen aku yang menurut aku itu juga nggak merepresentasikan harga-harga di Amerika gitu. Karena yang namanya rumah atau mobil atau apartemen itu harganya tuh bisa berbeda-beda gitu, tergantung banyak hal, tergantung di state mana, tergantung di kota mana, tergantung di neighborhood mana, tergantung seberapa besar rumahnya, berapa banyak tempat tidur, kamar mandi, and all that stuff. Dan kalau mobil kayak apa mobilnya itu baru atau second hand gitu ya, atau mobil yang udah pernah dipakai sama orang sebelumnya gitu ya. Jadi soal harga itu sangat banyak gitu. Maksudnya aku bisa kasih tahu misalnya harga rata-rata gitu ya, tapi kan ya aku bisa kasih tahu harga rata-rata di Amerika berapa, tapi again gitu, aku nggak tahu seberapa apa itu akan informasi yang relevan, yang useful untuk kalian, yang berguna. Karena untuk kalian yang mau ke Amerika pun nggak ada kan kota Amerika, kota rata-rata tuh nggak ada gitu kan. Kalian ke Amerika pasti ke suatu kota tertentu gitu. Jadi kalau kalian mau tahu berapa harga rumah di kota itu, kalian bisa research, bisa Google gitu kan, berapa harga rumah di kota itu gitu. Jadi informasi tentang berapa harga rumah aku atau apartemen sewaan aku atau mobil aku itu nggak akan relevan gitu, nggak akan berguna informasi itu, kecuali cuma untuk mengsatisfy kekepoan orang gitu kan. Apalagi aku tinggal di San Francisco Bay Area gitu, dimana harga-harga di sini itu benar-benar tidak merepresentasikan harga-harga Amerika yang rata-rata gitu ya. Oh ya, terus juga ada sebuah persepsi bahwa orang-orang yang tinggal di Amerika itu pasti kaya-kaya. Ini persepsi yang ada di Indonesia, tapi juga persepsi yang ada di Amerika tentang orang-orang Asia dan Asian American yang tinggal di Amerika. Dan ini persepsi yang nggak benar gitu. Maksudnya nggak semua orang yang tinggal di Amerika itu kaya, nggak semua orang Asian atau Asian American yang tinggal di Amerika itu kaya. Dan ini aku akan bikin satu video khusus tentang ini nanti, tapi
Basically itu nggak benar. Emang apa ya, ada orang-orang Asia atau Asian American yang tinggal di Amerika yang kaya, tapi banyak juga yang miskin gitu. Dan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu sangatlah besar gitu dibanding dibanding orang-orang ras-ras lain. Ras Asia di Amerika itu perbedaan antara miskin dan kayanya itu yang terbesar gitu perbedaannya. Aku nggak mau, kalau aku kasih informasi tentang berapa harga barang-barang yang aku punya, barang-barang mahal yang aku punya, itu aku seakan-akan aku mengkonfirmasi suatu bias gitu. Kalau misalnya ya harga barang-barang aku tuh mahal, aku jadi mengkonfirmasi bahwa orang-orang Asian atau Asian American itu pada kaya-kaya gitu. Kalau 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 barang-barang yang aku punya itu dibilang murah, nanti aku jadi mengkonfirmasi bias bahwa imigran itu miskin, kayak jadi aku nggak mau mengkonfirmasi bias apapun itu biasnya gitu kan. Kalaupun misalnya barang-barang yang aku punya itu termasuk mahal di mata yang nonton video aku juga nggak mau nanti ada orang yang bilang, yang mikir seakan-akan aku bisa membeli barang-barang ini bukan dengan kerja keras gitu, seakan-akan uang jatuh dari langit gitu, because that's not the case gitu kan. Menurut aku banyak orang yang lupa bahwa kalau mau bisa beli barang-barang yang yang dibilang mahal, ya mesti kerja keras gitu, tekun, belajar yang benar gitu kan. Basicnya mesti kerja keras gitu, nggak, karena uang itu nggak jatuh dari langit gitu. Jadi aku lebih mending ngomongin tentang seberapa banyak aku kerja keras selama aku sekolah, selama aku kerja gitu, daripada ngomongin hasilnya doang gitu. Aku hasilnya bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Aku mendingan ngomongin tentang kerja kerasnya, pengalaman kerja kerasnya gitu, fight-nya gitu. Daripada ngomongin hasil materinya gitu ya. So jadi itu kenapa guys aku nggak pernah dan nggak akan pernah ngomongin berapa harga sewa apartemen aku atau harga rumah aku nanti, atau harga mobil aku. Emang pernah ada video di mana aku ngomongin tentang harga apartemen di daerah aku yang aku sama suami aku sempat turin, dan di situ aku ada pasang harga-harganya dalam rupiah. Cuma itu pun kayak aku tuh nggak feel good tentang membuat video itu guys, karena menurut aku video itu kayak melawan value yang aku punya gitu. Aku bikin video itu karena aku tahu banyak orang-orang Indonesia yang nanya, oh harga apartemen di Amerika berapa and all that stuff gitu ya. Tapi itu sesudah aku bikin videonya, aku publish, aku nggak feel good about it. Sama seperti tour rumah. Emang kemarin tuh aku udah bikin video tentang proses beli rumah, dan aku ada kasih lihat beberapa rumah-rumah yang aku sama suami aku turin. Tapi itu aku nggak apa-apa kasih lihat itu, karena itu rumah-rumah yang aku kasih lihat di video itu bukan rumah yang aku sama suami aku akhirnya pilih guys. Jadi aku nggak apa-apa kasih lihat ke kalian rumah-rumah itu, tapi kayaknya aku nggak akan kasih lihat rumah yang dalamnya rumah yang aku pilih itu seperti apa, karena again menurut aku itu sama seperti mengasih tahu berapa harga rumahnya, berapa gaji aku atau gaji suami aku gitu. Maksudnya itu suatu yang materi gitu. Kalau aku sama teman-teman dekat aku, kita selalu ada tradisi housewarming party. Jadi setiap kali aku pindah, biarpun aku pindah ke apartemen gitu ya yang aku sewa, aku selalu ada pesta housewarming sama teman-teman aku. Tapi itu kan dan itu nggak apa-apa gitu, karena itu mereka teman-teman dekat aku dan kita basically ngumpul-ngumpul gitu kan, bukan untuk memamerkan oh ini apartemen. Aku pindah dari apartemen ke apartemen, apa yang mau dipamerin gitu kan, sama-sama apartemen, mereka juga tinggal di apartemen, mereka gajinya more or less
sama-sama aku, atau mungkin lebih tinggi dari aku gitu kan. Jadi kalau aku ada housewarming party sama teman-teman aku di sini itu beda kasusnya gitu. Tapi kalau misalnya aku bikin video ngasih lihat tour rumah aku atau apartemen aku, itu apa ya? Itu udah hampir ke teritori kayak ngasih lihat berapa banyak materi yang aku bisa beli atau aku dan suami aku bisa beli gitu. Dan itu ya udah hanya mampir ke teritori yang aku rada kurang nyaman gitu ya. Karena again kayak everything I just said, semua alasan yang aku udah bilang sebelum ini. Dan juga tuh rumah itu kan suatu privacy. Kalau di Amerika itu suatu privacy. Karena yang di rumah itu privacy aku, terus juga privacy suami aku. Karena kan di rumah aku nggak tinggal sendiri gitu kan, aku tinggal sama suami aku juga gitu. Jadi kalau misalnya aku kasih lihat tour rumah kita, itu seperti aku juga ngasih lihat tuh rumahnya suami aku gitu. Dimana apalagi suami aku kan orangnya sangat private gitu, apalagi online gitu ya. Jadi aku juga mesti menghargai privasi dia gitu, dan privasi aku juga mesti dihargai gitu kan. Oke, ya udah aku jatuh. Ya udah, aku pamit dulu karena aku mau ada meeting setengah jam lagi, jadi aku mau selesai snack aku. So talk to you guys later, okay? Bye bye.